Shalom, selamat pagi. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara, hari ini adalah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Hari Paskah. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya buka dengan sebuah kutipan dari seorang teolog namanya H.P. Liden. Dia katakan bahwa iman terhadap kebangkitan Kristus itu adalah tonggak utama iman kekristenan. Jadi iman terhadap kebangkitan Kristus itu merupakan tonggak utama dalam iman kekristenan. Kalau kebangkitan itu ditiadakan, maka semuanya hancur berantakan. Saya ulangi, iman terhadap kebangkitan Kristus itu merupakan tonggak utama di dalam kekristenan. Kalau iman terhadap kebangkitan ditiadakan atau kalau kebangkitan tidak ada, maka semuanya akan hancur berantakan. Mengapa dia bisa bicara begitu, saudara, teolog ini? Karena memang itu sejalan dengan apa yang firman Tuhan tuliskan, dan itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan kita adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Silakan tampilkan slide-nya, saya sudah tulis ayatnya di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan juga ayat yang ke-17. Dua ayat ini yang akan kita renungkan bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 14 kemudian ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus itu memberikan sebuah pengandaian negatif. Jika tidak, begitu misalnya, andai kata tidak. Jadi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Nah, lihat yang saya kasih tanda merah itu. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil oleh para rasul itu menjadi sia-sia. Juga iman kita ini menjadi sia-sia. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Itu pengandaian yang Rasul Paulus berikan. Tetapi saudara, faktanya Kristus bangkit dan itu berarti pemberitaan Injil Alkitab ini itu tidak menjadi sia-sia. Iman kita tidak menjadi sia-sia karena kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan mari kita pelajari bagian ini lebih lanjut, saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan terkait dengan apa yang Rasul Paulus katakan di sini. Karena Kristus bangkit, itu berarti pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia, iman kita tidak sia-sia dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan ada beberapa hal, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara terkait dengan Paskah atau kebangkitan Kristus. Dan terkait dengan tema kita, kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang meneguhkan terbayarnya hutang dosa. Ini bagian pertama yang akan kita renungkan bersama-sama. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kuasa yang memberikan peneguhan, memberikan bukti bahwa hutang dosa itu telah terbayarkan lunas di hadapan Allah. Saya ingin membawa kita jauh ke belakang ya, membicarakan tentang hal ini. Saya di sini saja mungkin supaya saya bisa melihat juga ke slide yang di depan ini. Coba tampilkan slide-nya. Nah, kita lihat dulu, saya mengajak kita melihat jauh ke belakang ya, Paskah itu. Karena kadang-kadang orang Kristen kalau ditanya, apa itu Paskah? Oh, Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kalau ditanya, kalau Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus, kenapa jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah ada Paskah di dalam Alkitab? Bahkan Tuhan Yesus di hari-hari terakhirnya dalam pelayanannya, dia juga makan Paskah. Lalu Paskah ini seperti apa? Nah, kita lihat dulu bagian ini sedikit, saya jelaskan. Supaya kita bisa memahami konteksnya dan juga melihat apa yang akan kita pelajari bersama-sama. Ini masih dalam poin yang pertama, bagaimana kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus itu, dia meneguhkan bahwa hutang dosa itu telah lunas, terbayarkan di hadapan Allah. Dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks orang Israel, Paskah itu satu rangkaian keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara bisa melihat itu dalam kitab Keluaran keseluruhan, mulai dari Keluaran pasal 1. Nah, kata Paskah itu dia muncul di Keluaran 12 sehubungan dengan tulah ke-10. Apa itu tulah ke-10? Jadi orang Israel itu kan
kita tahu bersama-sama mereka ada dalam perbudakan di Mesir, berabad-abad lamanya. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang bernama Musa, dan untuk membawa orang Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Kemudian menghadaplah Musa, singkat ceritanya kan begitu, saya mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu cerita ini, saya ulangi sedikit. Menghadaplah Musa kepada Firaun. Firaun berkeras hati, tidak mau mengizinkan orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena kalau mereka keluar ya pasti menjadi sebuah kerugian bagi Mesir, karena tidak ada lagi pekerja-pekerja yang mereka jadikan budak. Lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Mesir, mulai dari tulah yang pertama. Saudara bisa baca itu di kitab Keluaran. Ada sungai mereka, air mereka menjadi darah, ada nyamuk lalat yang menyerang orang-orang Mesir, kemudian ada penyakit sampar yang datang, dan pada puncaknya adalah tulah yang ke-10, Tuhan katakan kalau mereka tetap berkeras, maka akan ada tulah yang terakhir ini, maka semua anak-anak sulung di Mesir itu akan mati. Itulah hukuman Tuhan kalau mereka, Firaun masih tetap berkeras, tidak mau mengizinkan orang Israel itu keluar dari Mesir. Akan ada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Tapi kan orang-orang Israel ini juga, mereka ada di antara orang-orang Mesir itu. Nah, bagaimana supaya mereka terluput dari kematian? Bagaimana supaya anak-anak sulung mereka terluput dari kematian? Tuhan perintahkan kepada Musa, beritahukan kepada orang Israel, sembelilah anak domba jantan, kemudian darahnya itu bubuhkan pada pintu-pintu rumah orang Israel, supaya ketika Tuhan lewat dan menulahi orang-orang Mesir itu, dia melewati rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintunya. Maka itulah yang kita kenal sebagai Paskah. Dalam bahasa Ibraninya itu tertulis Pesa, ya. Kita di dalam bahasa Indonesia kita mengikuti bahasa Latin, itu Paskah. Kemudian kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris itu tertulis dengan kata Passover. Passover artinya lewat atau melewati. Jadi Tuhan itu melewati rumah orang Israel. Maksudnya dia tidak menulahi. Jadi Tuhan melewati dalam arti meluputkan, menghindarkan orang Israel dari tulah ke-10 itu, kematian itu. Dan itulah yang kita kenal sebagai Paskah. Kemudian Tuhan itu perintahkan orang-orang Israel untuk memperingati peristiwa ini sebagai perayaan Paskah yang harus dilakukan turun-temurun setiap tahun. Itu perintah Tuhan kepada orang Israel. Maka setiap tahun orang Israel itu merayakan Paskah. Itu Paskah bagi orang Israel dalam perjanjian lama. Setiap tahun mereka merayakan Paskah untuk memperingati yang ada di atas itu. Yang bagian 1, 2, 3 yang saya jelaskan itu. Nah, menariknya begini saudara. Perayaan Paskah orang Israel ini itu bertepatan sekali dengan peristiwa penyaliban, kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan. Nanti kalau mungkin ada waktu-waktu yang lain kita akan melihat bahwa ada banyak sekali kecocokan di antara peristiwa Paskah orang Israel itu dengan peristiwa di dalam penyaliban dan kebangkitan. Semua ada banyak kecocokan-kecocokan yang terjadi. Dan salah satunya, bahkan waktu penyembelihan domba Paskah itu kan di sore hari. Nanti saudara bisa baca di kitab Keluaran di sore hari. Dan kematian Tuhan Yesus itu juga di sore hari. Bisa bertepatan, banyak sekali hal-hal yang bertepatan. Tapi saya tidak menjelaskan itu karena bukan itu yang akan kita soroti pada pagi hari ini. Dan apakah ini sebuah kebetulan saudara? Apakah ini sebuah kebetulan orang Israel merayakan Paskah dan kemudian Tuhan Yesus mati, disalib dan bangkit dalam semua rangkaian itu ada dalam masa perayaan Paskah? Tentu ini bukan kebetulan, tentu Tuhan yang mengatur semuanya. Kenapa saudara? Coba lanjutkan slide-nya. Karena di dalam dunia teologi, di dalam Alkitab kita mempelajari, ada yang kita kenal dengan istilah tipologi. Tipologi itu apa? Sabar sedikit saya jelaskan bagian ini. Tipologi itu apa? Tipologi itu gambaran atau bayangan yang terjadi kebanyakan di perjanjian lama, dan penggenapannya, wujud nyatanya itu ada di perjanjian baru yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak tipologi di sana. Hati-hati dengan tipologi ini. Kalau tidak ada konfirmasinya dari perjanjian baru, jangan main cocok logi. Misalnya, darah hewan sebagai korban penghapus dosa, itu merupakan tipologi, merupakan gambaran. Jadi di perjanjian lama, kita bisa melihat kalau mereka berdosa, mereka datang lalu mempersembahkan korban untuk menghapus, supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Ini merupakan tipologi, nanti penggenapannya adalah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya itu. Ada konfirmasinya di perjanjian baru supaya kita tidak main cocok logi sembarangan tentang tipologi ini, karena tidak semua bisa kita jadikan tipologi. Lalu misalnya Yunus di perut ikan, nah itu juga ada konfirmasinya di perjanjian baru. Misalnya imam besar di bait Allah. Imam itu fungsinya apa?
Mereka itu yang menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan berdosa, mempersembahkan korban, yang menjadi pengantara adalah imam, yang kemudian supaya orang-orang Israel itu bisa diampuni. Dan kalau kita melihat Ibrani pasal 4, 5, 6, silakan baca semua apa yang tertulis di kitab Ibrani, surat Ibrani itu, kita bisa melihat itu merupakan tipologi. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, dia sudah datang menjadi pengantara, menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Musa misalnya, juga dia merupakan tipologi dari Tuhan Yesus. Dia membawa orang Israel dari perbudakan di Mesir yang tadi saya bilang itu, dan Tuhan Yesus itu membawa manusia yang berdosa dari perbudakan dosa menuju kepada janji-janji Allah, menuju kepada kehidupan yang kekal. Maka saudara, coba lanjutkan. Kalau kita sudah mengerti tipologi, maka kita tidak akan merasa bahwa peristiwa Paskah orang Israel itu bertepatan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita tahu itu juga merupakan sebuah tipologi. Jadi di dalam perjanjian lama, peristiwa Tuhan menghindarkan atau melewatkan maut bagi orang Israel yang punya darah anak domba itu di ambang pintu rumahnya di Keluaran 12. Dan penggenapannya adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya supaya kita manusia yang berdosa ini itu terhindar dari maut. Bedanya adalah kalau di perjanjian lama supaya orang Israel itu terhindar dari kematian secara jasmani, tapi kematian Tuhan Yesus itu supaya kita terhindar dari kematian kekal. Maka di 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa saudara? Yaitu Kristus. Maka saudara bisa melihat keunikan dan keagungan pengajaran kekristenan. Bagaimana mungkin sebuah kejadian itu, tipologi itu, kalau itu cuma dibuat-buat, tidak mungkin bisa terjadi bersamaan. Kedua waktu ini bisa terjadi bersamaan. Itulah pentingnya kita belajar Alkitab supaya kita bisa melihat betapa indahnya, betapa agungnya pengajaran di dalam Alkitab itu. Maka saudara, saya lanjut. Jangan dulu. Dalam tipologi itu, kalau wujud nyatanya sudah datang, berarti penggambarannya itu menjadi tidak berlaku lagi. Itulah sebabnya mengapa kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak lagi merayakan Paskah seperti yang dirayakan orang Israel. Karena kita mengerti itu hanya merupakan gambaran, merupakan tipologi. Sementara wujud nyatanya Tuhan Yesus itu sudah datang sehingga penggambarannya itu menjadi tidak berlaku lagi. Kita sekarang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita terhindar dari maut. Lanjut. Sekarang kita mengerti bahwa kalau Tuhan tidak selamatkan kita, maka kita ini akan ada terus-terusan di dalam perbudakan dosa. Dan di dalam Alkitab, juga di dalam pola pikir orang-orang Yahudi itu, dosa itu merupakan hutang di hadapan Allah. Dosa itu merupakan hutang di hadapan Allah. Coba lihat, Alkitab mengajarkan kita seperti apa dosa itu. Doa Bapa kami dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam teks kita di terjemahan baru dikatakan bersalah. Tapi kalau kita melihat di dalam teks yang asli, saudara bisa lihat di layar ini, itu dikatakan, disebutkan dengan kata Yunani opeilema, itu artinya hutang. Jadi kalimatnya itu, dan ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Itu dalam teks asli. Jadi dosa itu, saudara lihat, disejajarkan, diparalelkan dengan hutang. Doa Bapa kami yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 4 dikatakan, dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah, ini tertulis dengan kata dosa yang sesungguhnya hamartia. Tapi kemudian dia juga menuliskan itu, menyejajarkan itu, sebab kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Saudara lihat, konsep dosa ini di dalam Alkitab itu merupakan hutang. Karena kita bisa lihat kedua hal ini dipakai secara bisa dibolak-balik. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Nanti saudara bisa baca itu. Pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Allah itu dikatakan seperti sebuah surat hutang. Berarti ada surat hutang. Kalau kita berbuat dosa ada surat-surat yang kemudian ketika Tuhan Yesus mati, dia pakukan itu di kayu salib. Roma 6 ayat 23. Karena dosa itu merupakan hutang, namanya hutang, berarti ada ganjarannya, ada sesuatu yang harus dibayarkan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ibu Gembala sudah menjelaskan panjang lebar di Jumat Agung kemarin. Upah dosa ialah maut, karena dosa itu merupakan sebuah hutang di hadapan Allah.
maka dosa itu ada upahnya, ada ganjarannya, dan harus dibayarkan. Dibayarkan dengan apa, saudara? Dibayarkan dengan nyawa kita. Kita harus mati karena kita sudah berdosa. Dan mari kita lihat bersama-sama bagian ini, saudara. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah untuk membayar semua hutang dosa itu. Ketika Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib itu, semuanya selesai. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, berarti ganjaran akan dosa itu, upah akan dosa itu belum terbayarkan. Saudara bisa mengerti? Kan upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dia tetap ada dalam maut. Berarti upah dosa itu masih tetap berlangsung, masih tetap berlaku. Itulah kenapa ayat yang kita baca di awal tadi. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih tetap hidup di dalam dosa kita. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit, itu meneguhkan bahwa apa yang Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib. Sudah selesai apa? Dia sudah bayar lunas semua hutang dosa kita. Dan kebangkitannya meneguhkan bahwa itu adalah benar. Kebangkitannya meneguhkan bahwa hutang dosa itu telah benar-benar terbayar di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Amin, saudara? Saya sudah jelaskan panjang lebar, saudara cuma amin kecil sekali. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dia selesaikan semuanya. Tapi kebangkitannya merupakan bukti bahwa hutang dosa itu telah lunas, terbayarkan di hadapan Allah. Dan mari kita mengerti, kuasa kebangkitan Kristus itu yang meneguhkan terbayarnya hutang dosa itu akan efektif kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Siapapun kita di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saya mengajak untuk kita secara pribadi berdoa menerima Tuhan di dalam hati kita, supaya hutang dosa kita itu terbayarkan di hadapan Allah. Tapi bagi kita yang mungkin, yang kebanyakan dari kita hari ini adalah orang-orang yang sudah percaya, maka mari kita menghidupi kebenaran itu. Mari kita selalu mengucap syukur untuk menghidupi kebenaran itu. Ibu Gembala sudah jelaskan panjang lebar bagaimana kita menghidupi kebenaran itu. Saya tidak perlu mengulang itu. Saya yakin saudara memperhatikan dengan baik ketika ibadah Jumat Agung kemarin. Tapi bagian ini memberikan penegasan kembali kepada kita bahwa dengan kebangkitannya, hutang dosa itu telah lunas terbayarkan di hadapan Allah. Amin, saudara. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya itu adalah kuasa yang mengalahkan maut. Kita sudah lihat tadi bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia sudah membayar semua hutang dosa. Dia bangkit, itu berarti dia sudah mengalahkan maut itu. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia sudah mengalahkan maut. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa kalau kita tidak berada di dalam Kristus, kita berada dalam kuasa dosa, kita berada dalam kuasa maut. Tapi siapapun kita yang percaya, maka kita terhindar dari maut itu. Kita terlewatkan, kita dihindarkan, kita diluputkan dari maut itu dengan kebangkitan Kristus karena dia sudah mengalahkan maut. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, bulan ini ada 2 jemaat di tempat ini yang dipanggil Tuhan. Tapi itulah pengharapan saya dan saudara orang-orang percaya. Kematian itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Kematian sama sekali menjadi hal yang tidak menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena Kristus bangkit dan kita tahu ada kehidupan kekal di balik kematian. Saudara, saya kadang-kadang misalnya antar orang tua ke pasar, lalu saya lihat ada orang-orang yang begitu ngotot dalam bekerja. Anak-anak yang mungkin masih usia-usia kecil, masih usia remaja, mereka begitu ngotot kerja, mau angkatkan barangnya orang, mau pikul-pikulkan. Mereka betul-betul ngotot untuk bekerja, mereka saling berebut pekerjaan itu. Dan saya merenungkan bahwa kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena naluri kita itu memang bertahan hidup.
Naluri manusia itu bertahan hidup. Kita memang takut mati, saudara. Makanya coba lihat orang-orang yang bahkan anak-anak kecil, mereka berebut pekerjaan, mereka berebut. Ditanya untuk apa? Oh, uang ini saya akan kasih mamaku, dia pakai untuk belanja dan sebagainya. Ada sebagian saya pakai untuk jajan. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang itu punya naluri untuk bertahan hidup. Dan kita ini memang takut mati, saudara. Tapi seberapa pun kuat usaha kita untuk bertahan hidup, semua kita pasti mati. Seberapa pun usaha kita untuk bertahan hidup, kita mau kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita mau berolahraga supaya badan kita ini sehat. Semua kita pasti akan mati, saudara. Semua kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi yang menjadi pengharapan bagi saya dan saudara adalah dengan kebangkitan Kristus, kita tidak lagi takut dengan kematian. Saudara, pertanyaan tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang kematian, itu tidak sepenuhnya dibukakan bagi kita. Tapi kehidupan kekal setelah kematian dijamin sepenuhnya karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita memang tidak mengerti segala-galanya dalam hidup ini. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita ini yang masih menjadi misteri, jadi pertanyaan. Tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang sakit penyakit, tentang cara mati, tentang waktu mati. Itu semua masih menjadi misteri bagi kita. Selalu menjadi pertanyaan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi sekalipun tidak dibukakan sepenuhnya, selalu dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Karena Kristus mati dan bangkit. Amin, saudara. Itu bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita bisa melihat bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang memberikan peneguhan bahwa hutang dosa telah lunas terbayarkan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang mengalahkan maut. Bagian yang ketiga yang terakhir, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang memberi kemampuan untuk melayani. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa melayani Tuhan. Saya ajak kita melihat satu kisah ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ketika Tuhan Yesus itu mati, disalibkan dan mati, maka murid-murid Tuhan Yesus itu, para pengikut itu, mereka dalam kebingungan, mereka dalam keadaan yang putus asa. Tapi kemudian Tuhan Yesus itu bangkit, memulihkan mereka, memberikan mereka semangat yang baru. Dan satu peristiwa yang kita bisa lihat di Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 cerita yang sangat terkenal ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan kita bisa melihat di Yohanes 21 ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Itu percakapan yang menarik sekali juga. Kalau kita bahas di hari kebangkitan mungkin di lain waktu kita bisa bahas itu. Tapi saya mau menyoroti satu kalimat yang terakhir. Setelah Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus, apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Lalu di Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 ditutup dengan kalimat ini, saudara. Saya bacakan ya. Saudara bisa melihat di slide. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu ayat 19 dikatakan, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, kalau kita lihat Rasul Petrus itu, sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah mengikuti Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lihat di dalam pelayanan Petrus sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan dia melakukan hal-hal yang baik sebenarnya. Misalnya kalau kita baca, dia meminjamkan perahunya untuk Tuhan Yesus pakai berkhotbah. Dia kemudian juga menjadi orang yang mengakui keilahian Tuhan Yesus. Kemudian yang spektakuler adalah ketika dia memotong telinga orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi coba tampilkan ayat yang tadi itu. Tampilkan ayat yang tadi. Ya. Tapi ada satu percakapan yang menarik ketika Tuhan Yesus bangkit. Ada dua kata kau kehendaki di sana. Yang pertama kau kehendaki,
Yang kedua, tidak kau kehendaki. Apa yang saya mau bilang adalah begini, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang memampukan kita untuk melayani. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, Petrus itu juga sudah melayani Tuhan. Semua murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus tidak, walaupun akhirnya dia menyangkal. Tapi dia yang paling terakhir, dia masih tetap mengikuti Tuhan Yesus. Dia orang yang melayani Tuhan sebenarnya secara luar biasa. Dan mungkin bagi kita akan merasa bahwa pelayanan itu yang memuliakan Tuhan, yang saya kasih tanda kuning itu, mungkin adalah sebuah pelayanan yang spektakuler. Berkhotbah mungkin di hadapan ribuan orang, membuat KKR di mana-mana. Mungkin orang-orang yang melayani di atas mimbar ini, atau mungkin orang yang punya gereja yang besar. Tapi ingat baik-baik, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa yang dia katakan kepada Petrus? Yang dia katakan adalah, pelayanan yang memuliakan Tuhan itu adalah bagaimana ketika kita melepaskan kehendak kita. Saya ulangi, ketika dia bangkit, coba jangan dulu ke sini, jangan dulu, oke. Sesudah dia bangkit dari kematian, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Dia tidak bilang, oh kamu hebat pelayanan kamu yang dulu, tidak. Dia mempertanyakan kembali kasih Simon Petrus ini. Dan di akhir kalimat, dia memberikan satu perkataan yang punya makna yang luar biasa, bahwa pelayanan yang memuliakan Tuhan itu adalah ketika kita mau melepaskan kehendak. Petrus mati dan memuliakan Allah. Tapi bagaimana dia memuliakan Allah ketika dia mau melepaskan kehendaknya? Dan itulah yang seharusnya kita pahami. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada kita untuk melayani. Saya tidak mempersempit arti pelayanan hanya di dalam gereja ini. Bukan itu, saudara. Siapapun kita yang sudah percaya, tugas kita adalah melayani Tuhan. Dan seharusnya dengan mau melepaskan kehendak kita, disitulah kita sedang melayani Tuhan, sedang memuliakan Tuhan. Tampilkan slide-nya, bahwa pelayanan yang memuliakan Tuhan itu tidak selalu bicara hal-hal yang spektakuler, tidak, saudara. Tapi kerelaan kita untuk melepaskan kehendak kita dan melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus. Dalam keseharian hidup kita ini, yang paling sulit, mungkin salah satu yang paling sulit dalam hidup kita ini adalah melepaskan kehendak kita. Betul, saudara ya? Dan melakukan kehendak Tuhan itu bagian yang sulit. Tidak peduli kita mau pelayan Tuhan, tidak peduli kita hamba-hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang ada saja hal-hal yang, salah satu contohnya, membuat kita marah. Di jalanan, perkataan orang yang membuat kita tersinggung. Perkataan pasangan kita. Kita tidak mau mengalah kepada pasangan kita. Sikap orang lain kepada kita. Yang kadang-kadang kita tahu kita harus mengampuni. Tapi ego kita ini menahan diri kita untuk tidak mau mengampuni. Tidak mau berbesar hati memaafkan kesalahan orang lain. Tapi biar peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini, seperti ketika Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus, satu kata yang tersirat di sana mempunyai makna yang sangat dalam, bahwa kalau kita mau memuliakan Tuhan, tidak selalu bicara hal yang spektakuler. Tapi itu bagaimana kita mau melepaskan kehendak kita dan melakukan kehendak Tuhan. Memang ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan bagi daging kita ketika kita mau melepaskan kehendak kita. Tapi itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Saudara, karena saya ini berjualan alat-alat musik, sound system, maka sehari-hari saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dari gunung, yang dari desa-desa. Hampir setiap hari saya bertemu dengan mereka datang beli alat-alat untuk keperluan di gereja mereka. Dan ya namanya kita sama-sama pendeta, kalau sebuah dapat suka baca cerita. Sambil pasang-pasang alat, sambil baca cerita. Dan saya suka tanya-tanya pelayanan mereka di desa seperti apa, di gunung seperti apa. Dan yang selalu saya dapati adalah, dalam sebuah kesaksian-kesaksian itu, saya menyimpulkan adalah, mereka bisa melayani itu bertahun-tahun. Mereka bisa ada di atas gunung sana bertahun-tahun, memenangkan banyak orang. Itu karena mereka mau melepaskan kehendak mereka dan melakukan kehendak Tuhan. Gereja di tempat ini gereja yang cukup besar, saudara. Kalau kita mungkin membicarakan gembala senior, pendiri gereja ini, juga ibu gembala, mungkin orang akan bicarakan, oh pelayanan ibu gembala, pelayanan gembala senior, pendiri gereja ini adalah pelayanan yang berhasil. Itu memang terbukti dengan banyaknya jemaat di tempat ini, gereja yang besar, begitu banyak orang yang bertobat, yang dibaptis dari tempat ini. Tapi kalau kita mungkin akan bertanya kepada ibu gembala, atau kita mungkin bisa bertanya kepada pendiri gereja ini, yang sulit bagi mereka adalah
bagaimana melepaskan kehendak, bagaimana harus mengalah dengan orang lain, bagaimana harus mengorbankan perasaan, bagaimana harus membuang ego, hanya untuk supaya pelayanan ini tetap berjalan. Dan itulah yang seharusnya menjadi teladan juga bagi saya dan saudara. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan supaya kita belajar untuk melepaskan kehendak kita dan belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan adalah begini. Hari ini dalam perayaan Paskah kita belajar bersama-sama tentang Kristus sebagai anak domba Paskah yang sesungguhnya Dia sudah mencurahkan darahnya untuk menyucikan saya dan saudara sehingga kita terhindar dari maut, dari kematian yang kekal. Dan kebangkitannya meneguhkan bahwa hutang dosa itu sudah lunas terbayar. Kalau Kristus tidak mati, maka upah dari dosa itu akan tetap berlangsung dalam diri kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Itu akan memampukan kita untuk melayani, memberi kekuatan kita untuk mengatasi segala tantangan di dalam hidup ini. Kristus bangkit, maka marilah kita hidup dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Amin, saudara.